wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran 3. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Mengapa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa? Perhatikan gambar peta Indonesia berikut. Di pulau mana kalian tinggal? Kalau saya tinggal di Pulau Jawa, tepatnya di Ngawi, Jawa Timur. Banyak atau sedikitkah pulau-pulau di Indonesia? Pulau di Indonesia sangat banyak sekali. Bagaimana kondisi alam setiap daerah di Indonesia? Kondisi alam setiap daerah di Indonesia sangat berbeda-beda. Samakah kondisi penduduk di seluruh wilayah Indonesia? Mengapa? Kondisi penduduk di seluruh wilayah Indonesia berbeda-beda karena jarak pulau yang berjauhan mengakibatkan keragaman penduduknya. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Apa penyebabnya? Di Indonesia terdapat banyak suku bangsa. Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi penyebabnya? Adakah hubungannya dengan kondisi wilayah Indonesia? Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud seperti berikut. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. 2. Kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Berdasarkan data dari http www.bakosurtanal.go.id, Berita Surta Show Indonesia memiliki 13.466 pulau yang terdaftar dan berkoordinat yang diunduh pada tanggal 5 Oktober 2016. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. 3. Perbedaan kondisi alam.
Negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota? Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor atau bekerja di pabrik. Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan kondisi di daerahmu? Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerahmu berbeda dengan daerah lain? Bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa di Indonesia? Keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Hendaknya kita dapat menerima keragaman itu. Kita saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup damai. Dari bacaan faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia di depan, tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan. Faktor penyebab yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Keragaman yang terjadi dengan letak strategis wilayah Indonesia, kedatangan bangsa asing yang berbeda ras, kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Faktor penyebab yang kedua, kondisi negara kepulauan. Keberagaman yang terjadi, setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, peran laki-laki dan perempuan, dan kepercayaan atau agama.
Faktor penyebab ketiga, perbedaan kondisi alam. Keberagaman yang terjadi adalah masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Faktor penyebab yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Keberagaman yang terjadi, kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, walaupun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Faktor penyebab yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keberagaman yang terjadi, ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain seperti masyarakat perkotaan. Namun ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budaya sendiri, tidak mau menerima budaya luar. Itulah informasi yang baru yang kita dapatkan dari bacaan di atas. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun di pulau kecil. Berikut daftar suku bangsa di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nomor 1, Provinsi Aceh. Suku bangsa dari Provinsi Aceh yaitu Aceh, Alas, Gayo, Gayo Lut, Gayo Luwes, Singkil, Simeuleu, Aneuk Jame, Tamiang, dan Kluwet. 2. Sumatera Utara. Suku bangsanya Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Toha, Ulu, dan Nias. Yang ketiga, Sumatera Barat. Suku bangsanya Mentawai, Minangkabau, Guci, Jambak, Piliang, Caniago, Tanjung, Sikumbang, dan Koto. Yang keempat, Jambi. Suku bangsanya Anak Dalam Jambi, Kerinci, Melayu, Bajau, Batin, Kubu, dan Penghulu. Yang kelima, Riau. Ada suku bangsa Akit, Melayu Riau, Rawa, Hutan, Sakai, Bonai, Laut, dan Talang Mamak. 6. Kepulauan Riau. Ada suku bangsa Melayu, Laut, dan Batak. 7. Sumatera Selatan. Suku bangsanya Gumai, Kayu Agung, Kubu, Pasemah, Palembang, Rano Kisan, Komering, Ogan, Lematang, Lintang, Semendo, dan Rejang. 8. Kepulauan Bangka Belitung. Suku bangsanya ada Bangka, Belitung, Lom, Sawang, Sekak, Pangkal, Pinang, Melayu, dan Tobuali. 9. Bengkulu. Ada suku bangsa Enggano, Kaur, Lembak, Muko-Muko, Semendo, Serawe, Melayu, Sekah, Rejang, dan Lebong. 10. Lampung. Suku bangsa Abung, Krui, Melayu, Lampung, Rawas, Semendo, dan Pasemah. 11. Banten. Baduy, Sunda, dan Banten. DKI Jakarta ada suku bangsa Betawi. Jawa Barat ada Cirebon dan Sunda. DI atau Daerah Istimewa Yogyakarta ada suku bangsa Jawa. Jawa Tengah nomor 15 ada suku bangsa Jawa dan Samin. 16. Jawa Timur ada Jawa, Bawean, Madura, Tengger, dan Osing. 17. Bali.
ada suku bangsa Bali Aga dan Bali Majapahit. 18. Nusa Tenggara Barat ada Sumbawa, Bima, Dompu, Dongga, Mandar Bali dan Sasak. 19. Nusa Tenggara Timur ada Alor, Rote, Timor, Sabu, Helong, Sumba, Dawan, Belu, dan Flores. 20. Kalimantan Utara ada Tidung, Bulungan, Banjar, dan Dayak. 21. Ada Provinsi Kalimantan Barat, Dayak atau Bidayuh, Desa, Iban, Kanayatan, Kantuk, Limba, Mali, Mualang, Sambas, Murut, Ngaju, Punan, Oddanun, dan Kayan. 22. Ada Provinsi Kalimantan Tengah dengan suku bangsanya Dayak atau Baradio, Bawo, Dusun Lawangan, Mayan, Oddanum Punan, Siang Murung, Ngaju, Manyan, Dusun Lawangan, Buku Pau, dan Od Dusun. 23. Provinsi Kalimantan Timur ada Dayak, Bulungan, Tidung, Kenyah, Berusu, Abai, Kayan, Bajau, Berau, Kute, dan Pasir. 24. Ada Provinsi Kalimantan Selatan, Dayak, Banjar Bakumpai, Bukit, Pitap, Orang Barangas, Banjar Hulu, dan Banjar Kuala. 25. Provinsi Sulawesi Utara ada suku bangsa Sangir, Talaut, Minahasa, Bolang, Mongondo, dan Bantik. 26. Ada Sulawesi Tengah, suku bangsa Kaili, Pamona, Mori, Balatar, Wana, Ampana, Balanta, Bungku, Buol, Dampeles, Dondo, Kulawi, Lore, dan Banggai. 27. Ada Provinsi Gorontalo, suku bangsa Gorontalo, Suwawa, Atinggola, Monggodo, dan Bajo Manado. 28. Ada Sulawesi Tenggara dengan suku bangsa Laki, Malio, Muna, Kalisusu, Moronene, Wolio, Wononi, dan Buton. 29. Ada Sulawesi Selatan, suku bangsa Makassar, Bugis, Toraja, Bentong, Duri, Konjo, Konjo Pegunungan, Konjo Pesisir, dan Mandar. 30. Ada Provinsi Sulawesi Barat, suku bangsa Mandar, Mamuju, Patae, Tasomunya, dan Mamasa. 31. Ada Maluku dengan suku bangsa Ambon, Aru, Ternate, Tidore, Furu-Furu, Alifuru, Togutil, Rana, Banda, Buru, dan Tanibar. 32. Provinsi Maluku Utara ada suku bangsa Seram, Banda, Buru, Furur, Aru, Bacan, Gane, Kadai, Kau, dan Loloda. Provinsi yang ke-32 Papua ada suku bangsa Arfak, Mandacan, Bausi, Biak, Muyu, Ekaki, Fakfak, Asmat, Kaure, Tobati, Dera, dan Dani. Yang ke-34 Provinsi Papua Barat ada suku bangsa Doteri, Kuri, Simuri, Irarutu, Sebyar, Onim, Atam, Atoru, Ayamaru. Ada setelah Ayamaru ada Aifat, Baham, Kambrau, Karas, Karon, Koiwai, dan Biak. Nah, itu tadi ada 34 provinsi di Indonesia dan suku bangsanya. Dari tabel di atas terlihat betapa banyak suku bangsa di Indonesia. Dalam satu provinsi bisa terdapat lebih dari satu suku bangsa. Namun, semua suku bangsa dapat hidup berdampingan dalam persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak bisa mengidentifikasikan suku bangsa yang kamu ketahui di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, bisa kan? Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man, and my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.